Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi jasa kurir. Sistem ini dibuat untuk membantu proses pengiriman barang agar lebih terorganisir, mulai dari proses pemesanan, pengiriman barang agar lebih terorganisir hingga barang sampai ke penerima. Dalam sistem ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pelanggan, pemesan, admin, kurir, penerima, serta sistem itu tersendiri. Untuk memenuhi bagaimana sistem ini bekerja, saya akan menjelaskan melalui beberapa diagram. Yaitu yang pertama ini ada flowchart. Nanti yang kedua ada diagram zero, dan yang ketiga ada diagram level 1. Kita mulai dari flowchart terlebih dahulu. Apa sih flowchart? Flowchart ini menggambarkan bagaimana alur proses kerja sistem secara berurutan, mulai dari awal sampai dengan akhir. Ya, seperti ini. Proses dimulai dari pelanggan yang ingin mengirimkan barang pelanggan. Pelanggan akan menginput data pengiriman seperti nama pengirim, alamat pengirim, alamat tujuan, jenis paket, dan berat paket. Setelah itu, sistem akan menerima data pengiriman tersebut dan menyimpannya ke dalam database. Setelah menyimpannya dalam database, admin akan memverifikasi data tersebut, pengiriman tersebut, apakah datanya valid, ya atau tidak. Jika tidak, admin akan meminta perbaikan data kembali ke pelanggan melalui sistem. Apabila datanya valid, ya, maka data akan dikirim ke kurir. Mulailah dari kurir. Kurir akan menerima informasi pengiriman dari admin tersebut. Setelah mengkonfirmasi pengirimannya, kurir akan mengambil paket dari pengirim, dari admin ini, dari admin penjual ini. Setelah itu kurir akan mengirim paket ke tujuan. Setelah sampai ke tujuan, kurir akan mengkonfirmasi paketnya sampai. Dari sistem ini, kurir akan mengupdate status pengirimannya. Seperti mulai dari sini, menerima informasi pengiriman, yaitu statusnya diproses. Yang kedua, paket pengiriman sedang dalam perjalanan ke arah tujuan. Statusnya tersebut akan berubah kembali menjadi dalam perjalanan. Ketika paketnya telah sampai pada tujuan dan telah terkonfirmasi kepada penerima, statusnya akan berubah kembali kepada telah sampai atau telah diterima. Dari sistem ini kita bisa melihat status pengirimannya telah di tracking, yaitu dapat dilihat apakah pesanannya ini terima atau tidak. Kita lanjut kepada diagram zero. Apa sih diagram zero? Diagram zero ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sistem dengan entitas luar yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Pada diagram ini terdapat beberapa entitas, yaitu yang pertama pelanggan, yang kedua sistem, yang ketiga admin, yang keempat kurir, dan yang kelima penerima. Kita mulai dari pelanggan dulu. Yang pertama, pelanggan akan mengirimkan data pengiriman yang dikirim datanya atau
biodatanya kepada sistem. Nah, setelah data dikirimkan kepada sistem, pelanggan akan memilih barang atau pelanggan akan memilih paket-paketnya. Nah, setelah itu pelanggan akan mengirimkan konfirmasinya, yaitu pesanan barang tersebut akan saya pesan, dan mengirimkan status pengirimannya kepada sistem. Setelah itu sistem mengirimkannya kepada admin. Admin akan mengirimkan kepada sistem jika barang tersebut, contohnya jika ada atau tidak. Admin akan mengkonfirmasi. Setelah itu sistem akan mengirimkan sinyal kepada pelanggan apakah barang tersebut ada ataupun tidak. Jika tidak ada, pelanggan akan mencarinya kembali barang tersebut di sistemnya. Nah, di admin lainnya. Ini hanya contoh satu admin saja. Nah, setelah terkonfirmasi jika barangnya ada, admin akan konfirmasi kepada sistem dan sistem akan mengonfirmasinya kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan akan menyetujuinya, barang dipesan, dan barang akan dikirimkan kepada kurir. Setelah dikirimkan kepada kurir, sistem akan mengirimkan juga alamat pelanggan kepada kurir serta data pengirimannya kepada kurir. Setelah itu kurir mengirimkan barangnya kepada penerima. Nah, setelah barang telah diterima, kurir juga mengirimkan status pengirimannya kepada sistem apakah barang ini telah diterima atau dalam perjalanan ataupun seperti apapun. Contohnya seperti tadi yang pertama, yaitu di flowchart. Nah, setelah itu penerima akan mengirimkan hasilnya, apakah mengirimkan status pengirimannya kepada sistem, apakah barangnya sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, sistem akan mengirimkan status pengirimannya, apakah telah diterima, apakah apa yang kurir sampaikan itu benar atau tidak, paketnya telah diterima atau tidak. Nah, seperti itu contoh diagram zero. Selanjutnya diagram level 1. Apa sih diagram level 1? Diagram level 1 ini merupakan pengembangan dari diagram zero yang menjelaskan proses sistem secara lebih detail. Nah, pada diagram ini terdapat beberapa entitas yang berinteraksi kepada sistem. Yang pertama yaitu pemesan. Yang kedua sistem, yang ketiga kurir, yang keempat admin, dan yang kelima penerima. Nah, di sini kan terlihat ya jelas bagaimana pemesan akan mengirimkan biodatanya kepada sistem. Setelah itu sistem akan mengirimkan data atau produk-produk yang disediakan daripada admin. Setelah pemesan memesan barangnya, sistem akan mengirimkan sinyal akses data kepada admin, dan admin bisa mengakses data pemesan tersebut. Setelah itu admin akan mengirimkan data kurir, siapakah yang akan mengirimkan barang tersebut, atau mengirimkan data barang, atau mengirimkan barangnya. Seperti itu gampangannya. Setelah itu sistem akan mengirimkan datanya atau alamat tersebut kepada kurir serta barangnya. Setelah itu kurir mengirimkan pesanan kepada penerima sekaligus memberikan status pengirimannya, apakah sedang dalam perjalanan ataukah sedang diproses ataukah sudah diterima. Setelah itu sistem akan menyampaikannya kepada penerima, barang telah diterima, barang telah sukses diterima. Setelah itu penerima juga bisa menyampaikan apakah barang sesuai atau tidak, dikirimkan lagi kepada sistem, dan sistem akan mengirimkannya kepada admin. Jika barangnya tidak sesuai, maka admin akan mengirimkan sinyal kepada sistem, barangnya telah sesuai, yang salah itu penerima. Contohnya seperti itu ya. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi jasa kurir membantu proses pengiriman barang agar lebih terstruktur
dan mudah dipantau. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan pengiriman dengan lebih mudah. Admin dapat mengelola data pengiriman secara terorganisir, dan kurir dapat menerima informasi pengiriman secara jelas. Oke, demikian penjelasan mengenai sistem informasi jasa kurir yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasannya dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem pengiriman barang bekerja dan bagaimana diagram digunakan untuk menggambarkan alur sistem. Oke, sekian dari saya, Syarif Hidayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.